Beras, makanan pokok yang saban hari ada di piring kita ya kan. Tapi pernah gak sih lo mikir gimana nih caranya sebuah bulir beras yang bisa dibilang tuh keras tapi rapuh bisa berubah jadi padat yang kenyal, gurih, aromatis, dan sanggup bertahan berhari-hari di zaman prasejarah pada saat itu? Jawabannya ada pada dua mahakarya teknologi pangan lokal cuy, yaitu lontong dan ketupat. Dua makanan yang sering dianggap cuma nasi yang dipadetin, padahal di baliknya ada jejak akulturasi budaya, strategi dakwah Wali Songo, filosofi bahasa Jawa, sampai sains interaksi pati dan selulosa. Mengapa yang satu identik dengan perayaan suci agama, sementara yang satu lagi jadi teman setia kita sarapan di pagi hari? Halo, selamat datang kembali di Before It, podcast yang ngebahas tentang sejarah makanan yang ada di seluruh dunia. Masih sama gue Zil Karim di sini. Di menu episode kali ini kita bakalan ngejawab dan membedah sejarah salah satu fondasi terbesar kuliner Nusantara, yaitu lontong dan ketupat. Gue bakal bongkar habis dari mana asal usulnya, peran Sunan Kalijaga di era Demak pada abad ke-15, perbedaan bahan baku daun pisang dengan janur kelapa, filosofi kata ketupat, hingga teknik pembuatan step by stepnya nih cuy. Jadi, kalau emang lo mau tahu, kita bakalan cari tahu sekarang juga. Let's go! Sebelum lanjut seperti biasa gue mau ngingetin jangan lupa di follow Instagram dan TikToknya Before It di @beforeit_podcast. Di follow juga Spotify-nya dan jangan lupa di subscribe YouTube channelnya. Oke, thank you. Kita mulai dari ketupat dulu nih. Kalau kita bicara soal ketupat, pikiran kita pasti langsung melayang ke perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tapi lo tahu nggak sih bahwa ketupat sebenarnya udah ada jauh sebelum Islam menjadi agama mayoritas di Nusantara ini cuy. Menurut sejarawan H.J. de Graaf dalam karyanya Malay Annual, tradisi memadatkan beras dengan pembungkus daun sebenarnya merupakan kebiasaan masyarakat agraris Nusantara kuno. Masyarakat Jawa pra-Islam era kerajaan Majapahit dan Mataram kuno memiliki tradisi menyembah Dewi Sri, Dewi Padi dan kesuburan. Setiap kali panen raya, mereka menggantungkan beras yang dibungkus anyaman daun kelapa muda di sudut rumah atau lumbung sebagai bentuk rasa syukur atas kelimpahan hasil bumi ini cuy. Nah, kebudayaan ini mengalami lompatan sejarah luar biasa pada abad ke-15 hingga ke abad 16. Tepat pada masa Kesultanan Demak, salah satu tokoh Wali Songo yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan akulturasi budaya yang sangat cerdas untuk menyebarkan agama Islam. Beliau mengambil tradisi bungkus janur yang sudah familiar di mata masyarakat agraris Jawa, terus menyuntikkan nilai-nilai keislaman dan filosofi kehidupan ke dalamnya. Sunan Kalijaga memperkenalkan dua istilah perayaan Bagda. Yang pertama itu Bagda Lebaran, Hari Raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Dan kedua Bagda Kupat, seminggu setelah Lebaran, tanggal 8 Syawal. Di masa Bagda Kupat inilah seluruh masyarakat menganyam janur dan memasak ketupat untuk dibagikan ke sanak saudara atau tetangganya cuy. Kalau ngomongin kupat, kata kupat sendiri dalam etnografi Jawa punya pemaknaan yang sangat mendalam sebenarnya. Kupat adalah kependekan dari dua frasa ternyata. Yang pertama, ngaku lepat atau mengakui kesalahan. Tradisi membagikan ketupat adalah simbolis minta maaf dan mengakui kehilafan secara tulus kepada sesama manusia. Dan yang kedua adalah laku papat atau 4 tindakan. 4 tindakan ini tercermin dari 4 sudut siku pada fisik ketupat, yaitu yang pertama lebaran dari kata lebar, artinya pintu ampunan telah dibuka lebar-lebar. Dan yang kedua luberan dari kata luber
atau melimpah. Simbol kewajiban bersedekah zakat fitrah dan berbagi rezeki kepada fakir miskin. Yang ketiga, leburan dari kata lebur. Artinya dosa dan kesalahan di antara sesama manusia telah dilebur habis melalui saling memaafkan. Dan yang terakhir, laburan. Berasal dari kata labur atau kapur pemutih dinding. Bermakna menyucikan lahir dan batin kembali menjadi putih bersih seperti bayi baru lahir cuy. Sebuah makanan sederhana berbahan beras yang dibungkus daun kelapa punya narasi filosofis dan psikososial yang begitu sublim. Inilah bukti betapa tingginya peradaban kuliner nenek moyang kita cuy. Itu tadi kupat. Terus gimana kalau lontong? Nah, secara etimologi, kata lontong diyakini berasal dari frasa Jawa kuno atau ungkapan slontong atau blontong yang mengacu pada bentuk tabung silinder panjang. Berbeda dengan ketupat yang syarat ritual keagamaan dan sakralitas bagda kupat, lontong berevolusi sebagai makanan fungsional harian cuy. Sebelum adanya plastik dan tempat makan kedap udara, para petani, nelayan, dan pengembara di Nusantara butuh perbekalan nasi yang enggak gampang basi saat dibawa melakukan perjalanan jauh menembus hutan atau laut. Nasi biasa kalau ditaruh di wadah terbuka pasti akan basi sekitar 12 sampai 18 jam lah karena kontaminasi udara dan bakteri. Nenek moyang kita menemukan fakta sains alami. Jika beras dimasukkan ke dalam gulungan daun pisang terus direbus berjam-jam, zat tanin dan lilin alami atau epicuticular wax pada daun pisang menciptakan proteksi mikroba alami cuy. Tanin berfungsi sebagai antibakteri, sementara pembungkusan ketat mencegah oksigen masuk. Hasilnya, nasi padat berbentuk silinder yang bertahan hingga 2-3 hari cuy ternyata. Dan sekarang kita bakal perjelas nih perbedaan mendasar antara ketupat dan lontong secara antropologi dan karakteristik. Yang pertama itu adalah bahan pembungkusannya cuy dan aromanya. Ketupat dibungkus janur atau daun kelapa muda. Janur mengandung aroma nutty, gurih, dan memberikan warna kekuningan atau kehijauan tipis di pinggiran luar beras. Sedangkan lontong dibungkus dengan daun pisang, terutama daun pisang batu atau pisang kepok. Daun pisang kaya akan klorofil dan zat aromatik yang saat terkena uap panas merebus, meresap ke dalam permukaan luar beras, menciptakan warna hijau alami yang menyegarkan dan aroma herbal khas atau fresh green aroma. Dan yang kedua adalah tekstur dan kepadatannya ternyata juga. Ketupat direbus dalam kondisi terkunci ketat oleh anyaman janur, menghasilkan tekstur yang lebih kenyal, chewy, dan relatif padat atau firm. Sedangkan lontong dipadatkan secara silindris, menghasilkan tekstur yang lebih lembut, moist, lunak, dan sangat mudah untuk dipotong. Nah, yang ketiga, kita akan ngebahas tentang peran kulinernya cuy. Lontong adalah kanvas netral. Karena aromanya lembut, lontong sangat cocok dipadukan dengan hidangan berkuah santan encer maupun bumbu kacang seperti lontong sayur, gado-gado, sate, atau rujak. Dan sedangkan ketupat, dengan kepadatan dan aroma janurnya yang lebih berani, pendamping sempurna buat masakan santan kental berempah tajam seperti opor ayam, rendang, gulai tambusu, atau soto Banjar. Itu dia kurang lebih yang tadi gue bilang adalah perbedaan secara antropologinya antara lontong dan ketupat. Sekarang kita bakalan masuk ke bagian yang paling krusial bagi para pecinta kuliner, yaitu kita akan ngebahas tentang bahan bakunya dan proses pembuatan presisi untuk lontong dan juga ketupat. Banyak orang yang gagal bikin lontong atau ketupat. Hasilnya bisa kelembekan kayak bubur atau malah keras dan berbutir beras di tengahnya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ini melibatkan presisi rasio volume dan durasi gelatinisasi patinya cuy. Kita bakalan bedah satu persatu cara pembuatannya secara ilmiah dan teknisnya. Kita ngomongin bahan baku utamanya dulu nih.
yaitu beras. Jangan gunakan beras yang pulen seperti pandan wangi murni kalau enggak dicampur, karena akan membuat teksturnya terlalu lembek. Gunakan beras jenis perak sedang hingga perak tinggi seperti beras IR64 atau beras lokal mentik yang sudah dicuci bersih dan direndam air selama 30-60 menit cuy. Perendaman ini penting agar bulir beras menyerap air awal sehingga proses matang di dalam selongsong berjalan merata cuy. Nah, yang dari tadi udah gue mention, yang kedua adalah pembungkus alaminya. Kalau untuk ketupat, janur kelapa muda yang helainya lebar, mulus, enggak robek, dan warnanya kuning kehijauan segar. Nah, kalau lontong sendiri menggunakan daun pisang batu atau pisang kepok. Daun pisang jenis ini fleksibel, enggak gampang layu atau robek saat digulung, dan enggak memberikan rasa pahit pada beras. Daun harus dilayukan dulu di atas api kecil atau dijemur sebentar agar elastis saat dilipat. Nah, bahan baku yang selanjutnya adalah air dan garam. Air bersih dalam jumlah melimpah harus merendam seluruh permukaan lontong atau ketupat selama proses perebusan. Sedikit garam kasar sering ditambahkan ke dalam air rebusan tersebut untuk memberikan rasa gurih subtel dan menaikkan titik didih air. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam proses pembuatannya. Satu persatu bakalan gue bedah ya kan, asik banget nih. Yang pertama adalah ketupat. Langkah pertamanya itu penganyaman janur. Janur dibuang lidinya, lalu dianyam membentuk kerangka kantong segi 4 atau jajar genjang. Anyamannya harus dirapatkan sedemikian rupa agar beras enggak bocor keluar saat mengembang cuy. Nah, langkah selanjutnya porsi pengisian berasnya. Aturan emasnya itu 1/2 hingga 2/3 cuy. Ini kunci utamanya. Jangan isi janur sampai penuh. Masukin beras tiris ke dalam selongsong janur sebanyak 1/2 hingga maksimal 2/3 volume kantong tersebut. Kalau ngomongin sainsnya, beras itu akan menyerap air dan mengembang hingga 200 hingga 300% dari ukuran aslinya. Jika diisi terlalu penuh, beras enggak punya ruang buat mekar dan hasilnya akan mentah di tengah. Jika diisi terlalu sedikit, ketupat akan kempot dan lembek cuy. Jadi benar-benar harus pas tuh diisinya. Nah, langkah ketiga yang selanjutnya, perebusan panjang atau slow boiling. Masukkan ketupat ke dalam panci besar. Tuang air sampai seluruh ketupat terendam sempurna. Rebus selama 3-4 jam. Ingat, selama 4 jam ini jika airnya menyusut, harus langsung ditambahkan air yang mendidih ya. Jangan pakai air dingin agar suhu perebusan enggak drop secara drastis. Nah, langkah yang terakhir yaitu tiriskan dan angin-anginkan. Ini tuh namanya curing proses. Setelah 4 jam, angkat ketupat dan langsung gantungkan di tempat yang berangin. Proses penggantungan ini penting untuk membuang uap air berlebih di sela-sela janur. Dalam waktu 2-3 jam, pati di dalam ketupat akan mengalami retrogradasi atau proses pengerasan padatan pati yang bikin teksturnya jadi kenyal dan tahan basi berhari-hari. Itu dia kurang lebihnya untuk proses pembuatan ketupat. Dan selanjutnya gue akan ngebahas tentang bagaimana cara pembuatan lontong. Langkah pertama, prep daun pisangnya. Ambil 2 lapis daun pisang, bagian hijau tua di luar untuk warna, bagian hijau muda di dalam. Gulung membentuk silinder panjang dengan bantuan selongsong kayu atau pipa bambu. Semat salah satu ujungnya dengan lidih tebal. Langkah selanjutnya yang kedua, itu adalah pengisiannya. Masukkan beras yang udah direndam dan ditiriskan. Aturan main untuk lontong daun pisang adalah diisi sebanyak 1/2 atau setengah dari kapasitas silinder tersebut. Jarak ruang 50% ini dibutuhkan agar beras bisa mekar memanjang dan memadat sempurna menekan dinding daun pisang. Semat ujung satunya lagi dengan lidi. Langkah yang ketiga, perebusan posisi berdiri atau tenggelam. Tata lontong di dalam panci. Bisa disusun berdiri atau ditindih piring berat agar enggak mengapung. Tuang air melimpah sampai tenggelam.
rebus selama 3-4 jam dengan api yang sedang. Nah, langkah terakhirnya yaitu pendinginan. Angkat lontong dan berdirikan secara vertikal di atas wadah berlubang agar sisa air rebusan menetes habis dari sela-sela lipatan daun. Begitu dingin, lontong siap diiris tipis dengan pisau yang diolesi sedikit minyak atau dibungkus plastik agar enggak lengket cuy. Itu dia cara pembuatan ketupat dan lontong pastinya cuy. Kalau ngomongin dari tadi cara pembuatannya atau bahan bakunya, ini tuh kayak gimana ya? Bayangin aja. Zaman dulu nenek moyang kita tuh bisa sepresisi itu di ratusan tahun yang lalu tanpa termometer digital ataupun cetakan silikon modern seperti sekarang. Sayangnya di era modern sekarang ada satu fenomena yang bikin miris cuy. Penggunaan plastik tahan panas untuk menggantikan janur dan daun pisang dalam pembuatan lontong atau ketupat. Secara kepraktisan, plastik memang cepat dan enggak bocor. Tapi dari kacamata gastronomi dan kesehatan, yang pertama itu kehilangan aroma dan jiwanya. Lontong plastik nggak memiliki senyawa aromatik klorofil dan tanin alami daun pisang yang menyegarkan. Yang kedua, masalah mikroplastik dan kimia. Perebusan plastik selama 3-4 jam pada suhu 100 derajat Celcius meningkatkan resiko migrasi senyawa kimia ke dalam bahan makanannya. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Pembungkus janur dan daun pisang adalah pembungkus yang 100% biodegradable. Yang paling ramah lingkungan di planet bumi ini cuy. Lontong dan ketupat tradisional bukan cuma sekedar pengganti nasi. Mereka adalah simbol bagaimana manusia Nusantara mampu memadukan kearifan lokal, pemanfaatan vegetasi alami sekitar, nilai-nilai spiritualismenya, dan teknologi pengawetan pangan alami tanpa bahan kimia cuy. Jadi gini cuy, sekarang setiap kali lo besok-besok tuh motong sepotong lontong di piring gado-gado lo atau membelah sebuah ketupat di hari raya, lo harus ingat lo itu lagi memakan hasil karya peradaban berusia ratusan tahun lalu dan lo lagi memakan filosofi ngaku lepat Sunan Kalijaga, kejeniusan pemanfaatan janur dan daun pisang, serta perjuangan sains merebus 4 jam yang diwariskan lintas generasi cuy. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk sejarah lontong dan juga ketupat. Gokil ya, ternyata ini tuh udah ada dari ratusan tahun lalu dan emang udah ada penelitiannya gitu. Nah, kira-kira lo ini tuh lebih seneng makan lontong atau lebih seneng makan ketupat? Karena mungkin kalau misalnya ketupat seringnya makannya itu ya kalau nggak lebaran atau makan makanan yang khusus kali ya. Kalau lontong kan kita sering nemuin tuh di gado-gado, terus juga mungkin di mana ya, lontong-lontong yang di pinggir jalan, lontong sayur kayak gitu-gitu kan. Kalau ketupat mungkin ya bisa dibilang lumayan jarang sih, karena ya mungkin lebih kepada spiritualisme tersebut. Tapi ya kurang lebihnya sama, mungkin cara pembungkusannya dan cara pembuatannya sebenarnya sama aja, tapi cara pembungkusannya tersebut yang beda gitu kan. Ada yang menggunakan daun pisang dan juga pakai janur. Ya apapun itu, kita harus melestarikan budaya tersebut cuy. Oke. Jadi terima kasih yang udah dengerin menu episode kali ini sampai detik ini, dari awal sampai detik sekarang ya kan. Jangan lupa di follow Instagram dan TikToknya Before It di @beforeit_podcast. Dan juga di follow Spotify-nya dan juga di subscribe YouTube channelnya. Ya terima kasih yang udah ngedukung selama ini, di share-share ke teman-temannya kan. Dan juga pokoknya ya pantengin terus di hari Senin dan Jumat. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai bertemu di menu episode selanjutnya. Gue Zil Karim dan ini Before It, karena setiap makanan punya cerita. Bye-bye.